Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ibu-ibu. Kabarnya hari ini? Saya harap semuanya sehat-sehat selalu, agar kita selalu dipertemukan di pertemuan kelompok kita dengan kondisi peserta yang lengkap dan sehat. Baiklah Bu, untuk melanjutkan pembelajaran kita untuk bulan ini, sebelumnya marilah kita berdoa terlebih dahulu ya Bu. Doa dimulai, doa selesai. Oke, nah sebelum kita melanjutkan pembelajaran kita hari ini, saya mau beri dulu semangat sama ibu-ibu. Saya mau mulai pakai tepuk semangat yang kalau ibu-ibu masih ingat pernah kita lakukan kemarin, ya kan Bu? Ayo kita mulai Bu. Dimulai dari saya aja ya, saya yang pimpin. Tepuk semangat. Semangat. Udah semangat kan ibu-ibu? Harus semangat supaya kita lebih lebih menyenangkan untuk belajar hari ini. Nah, seperti biasa, sebelum kita mulai pelajaran, saya akan bertanya kepada ibu-ibu untuk pembelajaran kita bulan lalu. Siapa yang masih ingat apa pembahasan kita bulan lalu? Apa Bu? Iya, upaya pencegahan kekerasan dan perlakuan salah pada kalau ibu-ibu ingat, apa sih poin-poinnya yang kita pelajari semalam itu? Yang ingat aja. Apa tuh Bu? Iya, nggak boleh kasar sama anak, nggak boleh anaknya dipukul, iya kan Bu? Apalagi Bu? Iya, bahwa anak mempunyai hak-haknya juga. Terus apa lagi Bu? Iya, ada kekerasan seksual juga. Baru Bu, selain itu deh, apa lagi? Iya, karena kita sudah membahas, berarti kita juga membahas pencegahan atas kekerasan itu sendiri. Tepuk tangan dulu buat ibu-ibu. Jadi Bu, untuk melanjutkan yang semalam, hari ini kita akan belajar tentang penelantaran dan eksploitasi terhadap anak. Nah, sebelum saya masuk dalam penjelasannya, yang ibu pahami dulu deh. Apa sih penelantaran itu Bu? Pernah dengar? Pernah ya? Apa Bu? Ditelantarkan ya kan biasanya. Seperti apa ibu yang ibu tahu ditelantarkan itu gimana? Gak diurusin ya kan Bu? Iya, gak diurusin. Siapa yang gak diurusin Bu? Anak. Nah Bu, di sini kita akan melihat kisah seorang anak yang bernama Taspirin. Nah, si Taspirin ini adalah seorang anak yang menghidupi adik-adiknya. Kalau nggak salah ada 2 atau 3 adik-adiknya. Si Taspirin ini menghidupin adik-adiknya. Apa sih yang jadi pertanyaan kita? Iya, kemana orang tuanya? Ibu si Taspirin maksudnya ibu Taspirin telah meninggal, sedangkan ayah Taspirin pergi merantau. Nah, yang jadi pertanyaan saya, apakah yang dilakukan tersebut layak dilakukan oleh anak seusia Taspirin? Nah, ada yang bisa menjawabnya Bu? Iya, jadi hal-hal yang dilakukan oleh si Taspirin merupakan tindakan penelantaran. Penelantaran oleh siapa? Oleh orang tuanya yang masih ada. Kan bisa saja si Taspirin dititipkan kepada saudara, atau misalnya bisa dibawa untuk menemani ayahnya yang bekerja merantau. Jadi Bu, di sini penelantaran itu adalah tidak dilakukannya kewajiban dan tanggung jawab orang tua dalam memenuhi kebutuhan dasar anak, termasuk apa tuh? Kasih sayang, perhatian, ya kan Bu?
kasih sayang sama perhatian. Kalau kita nggak ada kasih sayang dan perhatian, maka otomatis anak akan terlantar. Kenapa? Karena kita nggak peduli. Kalau udah nggak sayang pasti nggak peduli. Kalau udah nggak sayang pasti nggak mau nurutin misalnya permintaan anak, misalnya pengen mengke-mengke, ya kan Bu, pasti nggak mau anaknya yang belum seharusnya bekerja sudah bekerja mengurus adik-adiknya seperti tas piring. Nah, selanjutnya saya mau tahu dulu dari ibu-ibu. Setelah kita bahas, contoh dari penelantaran itu sendiri gimana, Bu? Gimana, Bu? Iya, tergantung ya masing-masing pendapat Ibu. Jadi, kita lihat di sini, contoh-contoh penelantaran itu adalah tidak memberikan makanan yang sehat, aman, dan bergizi pada anak. Tidak diberikan di tempat tinggal dan pakaian yang layak, tidak pernah diberi waktu dan kesempatan bermain, tidak diizinkan sekolah, tidak melakukan imunisasi terhadap anak, tidak ke posyandu untuk menimbang berat dan ukur tinggi badan, tidak dibawa berobat di puskesmas, tidak mendukung pendidikannya, tidak memberi kasih sayang seperti yang kita bilang tadi, perhatiannya juga enggak, tidak dengar apa yang dirasakan oleh anak, tidak memberikan kesempatan ibadah. Ini yang gimana gitu ya kalau nggak kasih anaknya ibadah, baru tidak mengenal nilai-nilai baik dan buruk, tidak mengajarkan untuk menghargai orang lain, ditinggal sendiri, terus didiamkan dalam kurun waktu yang lama atau tertentu, tidak dipedulikan. Sedih ya Bu ya dengarnya. Saya berharap ibu-ibu di sini nggak ada yang begitu kan. Dari contoh yang saya sebutkan lagi tadi, kan pasti ada akibatnya tuh Bu. Apa tuh Bu? Iya, anak-anak pasti putus sekolah, nggak sekolah ya kan Bu. Orang nggak diopenin sama mama ayahnya, baru kurang gizi, nggak dibawa dia imunisasi. Lalu celaka, luka, sakit, orang nggak diperdulikan, digigit binatang, sering ketakutan, nggak berani dia Bu. Orang nggak ada yang ngajarin ya, baru dia kemampuan berbahasanya rendah, anak merasa nggak aman, susah bergaul, mengalami masalah penyesuaian diri pada masa yang akan datang, dan kematian. Itu kalau udah yang berlebihan kali penelantarannya kan Bu. Jadi kalau seandainya kita tidak memperhatikan anak, maka anak akan merasa aku nih nggak ada yang nyayangin, aku nih gimana. Jadi dia kalau nanti tumbuh dan besar, dia akan merasa aku nih nggak pantas, kan berpengaruh, yang seharusnya dia bisa menjadi orang sukses terhalang. Nah, sekarang cara pencegahannya. Jadi cara pencegahannya itu adalah kita harus memenuhi kebutuhan dasar anak. Kasih sayang kita beri, kita kasih dia baju yang layak dipakai, makanan yang layak dimakan, dan tempat tinggal yang layak juga. Kita luangkan waktu bersama anak untuk kita bermain, berbagi tugas dalam pengasuh anak kepada suami atau istri, mendidiknya apa yang boleh, apa yang nggak boleh. Perhatikan juga kalau dia bergaul dengan teman-temannya, kita perhatikan kembang tumbuhnya. Kalau seandainya kita mau pergi, titipkan anaknya, ya kan Bu. Lalu konsultasi masalah keluarga dengan aparat setempat, bawa anak ke tempat kerja jika perlu, konsultasi dengan pendampingnya. Mana tahu kita bisa saling komunikasi, saling sharing, jadi kita tahu apa yang harus kita lakukan. Karena jika kita bisa aja kita buntu juga karena mengurus anak kan, jadi kita butuh berbagi perasaan, aku seperti ini, anakku seperti ini. Jangan sampai kita terlantarkan karena rasa kita sendiri. Terlepas dari penelantaran, kita masuk ke eksploitasi. Nah, eksploitasi itu apa sih sebenarnya ya Bu? Eksploitasi itu adalah pemanfaatan anak untuk memperoleh keuntungan material maupun bukan material. Berarti udah jelas ya kan Bu, alasannya itu bisa berupa karena kekurangan materi atau bukan karena materi, tapi walaupun apa yang terjadi kita tidak boleh seperti itu, ya kan Bu? Tapi saya mau bahas nih, contoh-contohnya itu seperti apa sih? Gimana? Iya, anak-anak jadi bekerja di waktu seharusnya dia sekolah. Lalu apa tuh Bu?
Iya, sudah anak bekerja, orang tua masih kurang terima. Kenapa dapatnya segini? Kenapa dapat anak jadi merasa ketakutan? Lalu apa? Karena dia yang bekerja untuk orang tuanya, jadi dia tidak memperhatikan makanan dan dia kekurangan gizi, sering sakit. Jadi apapun yang terjadi, kita tidak boleh seperti itu. Seandainya pun kita memang kekurangan ekonomi, kita bisa membiarkan anak untuk membantu kita, tapi kita tetap memberikan haknya. Dia bisa sekolah dulu, baru dia membantu kita dalam mencari rezeki, baru tidak menyuruh bekerja yang mengganggu kegiatan bermainnya juga. Dia juga punya hak untuk bermain selain dia sekolah, tidak membiarkan dia lepas dari pengawasan ibu juga, melatihnya untuk tidak melayani orang yang tidak dikenal. Jangan mudah percaya sama janji-janji orang lain ya Bu ya. Nah, juga dia jangan di apa ya namanya, kalau zaman sekarang tuh nikah muda ya kan Bu. Misalnya masih 12 atau 15 tahun dia udah dipaksa nikah karena ibu merasa tidak sanggup. Jangan nih gitu ya kan Bu. Karena sekarang sudah ada undang-undangnya kan. Nah, jangan hanya karena kita merasa kita tidak mampu, kita membiarkan anak kita untuk dinikahkan dengan orang mungkin yang lebih mampu. Baiklah Bu, jadi kesimpulan untuk pertemuan kita hari ini adalah tidak memenuhi hak-hak anak adalah penelantaran anak. Yang kedua adalah sebagai orang tua kita harus melakukan pencegahan terhadap penelantaran, tidak boleh menelantarkan anak. Setuju ya kan Bu? Yang ketiga adalah segala bentuk pemanfaatan anak untuk mendapatkan keuntungan materi maupun bukan materi adalah sebuah eksploitasi anak. Yang terakhir adalah orang tua harus melakukan pencegahan terhadap eksploitasi. Jadi kita sayang ya Bu sama anak kita. Oke. Sampai sini dulu untuk pembahasan kita hari ini. Saya harapkan apa yang kita bahas dapat kita serap, kita terima, kita jadikan pengetahuan kita yang baru, dan saya berharap praktekkan di rumah dengan baik kepada anak. Akhir kata saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.